Pilih 50 mili atau 85? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama kami di channel Ramadi Rasud, channel yang membahas tentang sebuah dunia fotografi maupun dunia videografi. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas ya dari kamera full frame dan lensa full frame juga. Ukuran berapakah untuk kedua lensa ini? Sebelumnya bumper dulu. Oke, pada kesempatan kali ini seperti yang sudah saya katakan waktu opening di awal tadi, ada dua jenis lensa dan satu kamera. Tentunya ini adalah spek flagship ataupun spek full frame dari sebuah kamera Nikon D750, dan juga ada dua lensa yaitu Sigma Art 50 mm dengan bukaan f1,4 dan juga ada satu lensa berukuran 85 f1,4. Oke, bedanya apa sih mengenai sebuah lensa 50 dan lensa 85 ini? Ya, rata-rata, dan memang rata-rata, bukan rata-rata ya, memang untuk kebutuhan dalam dunia wedding tidak terlepas dari yang namanya kedua lensa ini, yaitu lensa 85 mili dan lensa 50 mili untuk jenis kamera full frame. Dan apabila teman-teman masih menggunakan kamera APS-C dan tidak mau gonta-ganti lensa lagi, tonton video saya ya yang membahas tentang sebuah lensa dari Sigma Art untuk kamera jenis APS-C. Oke, kita lihat saja. Ini adalah lensa dari Sigma yang berukuran 85. Harga untuk lensa ini sekitar kalau baru ya 17 jutaan sampai berapa ya? 15 sampai 17 juta gitu aja lah untuk range harganya. Tapi untuk harga bekas lensa ini didapat dari harga 13 jutaan sampai 15 jutaan tergantung kondisi ya. Sedangkan untuk lensa dari Sigma untuk ukuran 50 ini harganya di antara range 9 jutaan untuk second sampai 12 jutaan tergantung kondisi juga, karena memang lensa ini untuk harga tidak terlalu jauh. Lalu kemudian kegunaannya apa sih untuk di lensa 50 ini? Yang pertama, lensa 50 ini bisa digunakan untuk liputan dalam dunia wedding dengan catatan tempatnya oke, tempatnya luas, dan tempatnya agak sedikit lebar. Dengan menggunakan lensa ini kita tidak perlu gonta-ganti lensa lagi. Bisa untuk liputan, bisa untuk potret, bisa untuk candid juga. Tapi kalau untuk lensa 85 ini ya mungkin hanya untuk potret saja ya, karena mengingat untuk jarak tembak atau jarak untuk bimbit kita terhadap objek itu agak sedikit rapat ya, karena memang 85 ini dirancang untuk membuat sebuah gambar potret ataupun candid dengan hasil yang luar biasa, terutama untuk bokehnya itu sendiri. Oke, yang pertama yang saya akan bahas di sini mengenai produsen ya. Dari produsennya dulu,
dari masing-masing kamera juga mengeluarkan, dari Canon mengeluarkan, dari Nikon mengeluarkan, dari Fuji juga mengeluarkan lensa 85 untuk sebuah kamera full frame. Tapi ini adalah sebuah lensa dari pihak ketiga, dan juga ada kompetitor-kompetitor lain dengan harga yang lebih variatif dan lebih terjangkau. Misalnya ada sebuah merek dari Viltrox itu, tapi bukanya itu di 1.8, dan juga ada dari Samyang, juga ada ukuran 85 f1,8 kayaknya ada, f1,4 kayaknya juga ada ya untuk dari Samyang itu sendiri. Kemudian juga ada merek apalagi ya, Mic kayaknya juga ada ya untuk lensa Mic yang ukuran 85, dan terlebih lagi untuk varian yang untuk kamera non DSLR ataupun mirrorless itu banyak pilihannya ya, kecuali untuk varian dari Nikon Z, karena memang dari Nikon varian Z ini harus menggunakan adapter, karena mengingat mounting dari kamera dari Nikon Z itu berbeda dengan kamera Nikon untuk DSLR. Jadi mau nggak mau ya kita masih pakai adapter, kecuali kalau kita menggunakan dari pabrikan atau merek dari Viltrox, itu dia tanpa adapter langsung nancap ke body. Dan kemarin lensa 85 ini juga dicoba di kamera Z6, dan begini bentukan dari Nikon Z6 dengan menggunakan lensa 85 ini. Bagaimana pendapat teman-teman semuanya? Apakah bodinya dan lensanya tidak proporsional, ataukah cute, ataukah imut, ataukah bagaimana? Silahkan berikan komentar di bawah. Dan yang kedua yaitu mengenai sebuah beratnya lensa. Lensa ini sangat berat, terlebih sebelum video ini tayang saya sempat membahas tentang sebuah kamera lama, kamera jadul, kamera veteran, yaitu di Nikon D300S. Ini beratnya hampir sama, jadi bisa dibayangkan ya teman-teman apabila menggunakan kamera mirrorless. Dan saya sarankan untuk menggunakan strap ataupun monopod di depan dekatnya mounting untuk adapter apabila lensa ini dipasangkan di kamera mirrorless berjenis Nikon Z mount. Dan yang ketiga, selalu dari Sigma itu mempunyai sebuah ciri khas warna ataupun grading ataupun coating cenderung lebih pucat, lebih putih, dan skin tone-nya enak, tapi agak sedikit tipis untuk konturnya. Dan mengingat saya menggunakan lensa Sigma ini dengan menggunakan kamera Nikon di 750 ini, memang tidak banyak untuk pengeditan macam-macam mengenai skin tone-nya. Jadi apa adanya aja dia udah bagus apabila menggunakan kamera D750 ini. Yang keempat, mengingat dari harga sebuah lensa Sigma Art ini yang sudah saya sebutkan, untuk range harganya ini antara 10 juta sampai 15 jutaan. Kalau untuk 85, kalau yang baru masih 17 jutaan. Apakah harga ini sangat worth it untuk kita bekerja? Apakah cepat balik modal? Dan dihitung mengenai depresiasi kerusakan alat kita. Karena ada satu temuan yang saya temukan ya, waktu menggunakan kamera Nikon seri Z6, lensa ini agak sedikit berisik ketika mencari sebuah autofocus. Untuk cepatnya memang cepat, memang juara, dan tidak kalah dengan lensa dari bawaan pabrik, tapi agak sedikit berisik. Lalu juga apabila kita bandingkan dengan lensa keluaran dari pabrik itu sendiri, untuk warnanya jauh sangat berbeda. Dan ciri khas dari Nikon itu sendiri dengan skin tone yang agak sedikit kuning, agak sedikit kemerah-merahan jadi hilang. Mengingat lensa Sigma ini mempunyai sebuah coating ya, yang agak sedikit pucat, agak sedikit putih di
pewarnaan untuk kulitnya. Jadi apabila teman-teman semua mengharap dari lensa ini lebih daripada keluaran pabrik, itu semuanya salah. Karena memang ibaratnya lensa ini apabila kita mempunyai smartphone, seakan-akan kamera kita ini ada sebuah filter, mungkin dari filter beauty-nya, tapi itu akan memudahkan kinerja kita apabila kita memiliki sebuah klien dengan kulitnya tidak mendukung, yang kulit yang cenderung kulit Asia orang sawo matang, akan mempermudah kita dalam post production di Photoshop maupun di Lightroom. Oke, kita coba saja dari lensa yang 50 dulu aja ya. Dan ini saya menggunakan bukaan yang paling maksimal yang 1,4. Kita coba untuk autofokusnya karena mic ini nggak terlalu sensitif ya untuk suara, semoga terdengar. Nah, agak sedikit agak dia sedikit mencari fokusnya. Oke, masih cukup cepat, cuman ada sedikit bunyi berisik geret gitu, tapi nggak masalah sih karena memang ruangan di sini agak gelap, hanya ada 3 ambient lampu dan 1 lampu yang berukuran agak terang. Mantap sih untuk hasilnya. Nanti kita coba ya untuk hasil dari bokeh antara lensa 50 dan lensa 85 itu, apakah mempunyai perbedaan bokeh yang mungkin lebih lembut, lebih halus, memiliki sebuah kontur yang lebih atraktif, atau kontur yang bulat-bulatnya bisa dreamy, bisa lebih halus gitu. Kita coba saja nanti ya. Oke, sekarang kita coba menggunakan lensa 85 ini. Bentukannya jadi seperti ini. Tadi hoodsnya tidak saya pasang, tapi perbedaannya bisa teman-teman lihat ya. Ini menggunakan lensa 85, ini menggunakan lensa 50. Lebih besar mana? Menurut saya sih agak lebih besar. Ya emang besar 85 sih. Tambah berat lagi kamera ini apabila dipasangkan dengan lensa 85 dari Sigma ini, tambah berat. Nah, oke, kita coba ya untuk autofokusnya. Oke, nah teman-teman dengarkan, untuk dia mencari fokusnya memang ada sedikit bunyi yang agak kasar ya untuk di lensa ini. Dan ternyata lebih kasar di sini untuk suara noise-nya. Padahal di kamera Z6 yang kita coba kemarin itu hanya bunyi kertek gitu. Oke, nanti kita coba ya menggunakan lensa 85 ini untuk bokehnya bagaimana, untuk ketajamannya bagaimana, dan ya seperti biasa nanti hasilnya saya tampilkan di akhir video. Dan sebagai komparasi, apabila kita menggunakan lensa dari bawaan dari Nikon sendiri ya, dari Nikon sendiri itu ada berbagai macam untuk lensa ukuran 50 termasuk 85 ini 85 nano, dari f1,8, f1,4, bahkan dari merek sebelah, dari merek Canon itu juga mengeluarkan 85 mili dengan bukaan f1,2. Jadi bisa teman-teman bayangkan ya blurnya di belakang objek yang akan kita foto itu seperti apa. Apalagi ini yang 1.4 aja sudah oke sekali. Dan apabila teman-teman yang masih menabung tapi ingin membeli lensa 85 ini dengan budget yang lebih sedikit terjangkau, hampir separuh lebih lah untuk selisihnya, untuk di Nikon kalian bisa menggunakan lensa AFS 1.8 itu aja sudah cukup. Dan ingat, coating dari pabrikan itu tidak akan mengalahkan dari pihak ketiga, tapi itu kembali ke selera masing-masing ya. Tapi kalau untuk selera saya mungkin
ya lebih baik dari produknya Nikon ya kita pakai produknya Nikon, kalau dari produknya Canon kita harus pakai produknya dari Canon. Kurang lebih itu sih, itu menurut saya, kembali lagi ke selera teman-teman semuanya. Sekian video dari kami dari Ramadi Rasud mengenai dua lensa dari pihak ketiga ini, lensa dari Sigma Art, apakah sangat layak untuk dimiliki, mengingat harga dari dua lensa ini sangat fantastis sekali. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa untuk like dan subscribe di channel ini agar channel kami tetap berkembang, dan mohon maaf apabila penyebutan kata-kata kami yang kurang pas ataupun ada koreksi, mohon tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.